الله وسلم على سيد السادات والقدوة القادة محمد بن عبد الله خير المحاسن في الأرض والسماوات وعلى آله معدن الحكمة وعمل الأمة وفضل الرحمة وأصحابه نجم الاهتداء مصاب الاعتداء وتابعهم بإحسان إلى يوم الميقات في كل لحظة أبدا عدد ما حاط به علم الله ومداد كلمة الله تامات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد، أيها الآباء أمهات إخوان والأخوان المستمعين والمستمعات حاضرين والحاضرات رحمني رحمكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di siang hari ini duduk di masjid di Baitullah, mencoba untuk memahami, mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini menjadikan satu wasilah perantara Allah Subhanahu wa taala meridai kita, meridai apa yang kita lakukan, dan juga Rasulullah SAW senang, berbahagia dengan apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah perantara Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dalam kehidupan di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan kita yang hadir dalam majlis ini tidak keluar dari majlis seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, meluaskan rezeki kita, mengabulkan hajat kita, memanjangkan umur kita dalam ta'awal afiyah salamah. Lalu Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, agar dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita aturkan, hadiahkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang sudah tanggal berapa? Tanggal berapa? 27 Sya'ban. Besok 28. Senin 29. Malamnya itu dilihat hilal bulan. Kalau muncul hilalnya, muncul bulannya, berarti itu tanggal 1 Ramadan, berarti Selasa 1 Ramadan. Kalau nggak muncul, berarti tanggal 30 hari Selasa, hari Rabu berarti tanggal 1 Ramadan. Jadi nanti kita ikut pemerintah saja. Apa kata pemerintah? Kalau pemerintah mengatakan hari Selasa itu 1 Ramadan, kita puasa. Nanti dengar kabarnya di berita. Lihat aja. Hari demi hari terus berlalu. Tidak terasa. Bulan lalu mungkin kita duduk ngumpul di musola. Sekarang di masjid. Lihat aja. Perasaan baru kemarin habis ke sini. 3 minggu berturut-turut habis ke sini. Lihat aja. 3 minggu. Sebetulnya ini majlis minggu depan. Tapi karena berhubungan bakal masuk Ramadan, jadi di majlis 1 minggu. Lihat aja. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk kumpul kita dalam majlis ini. Ingatin Pak, Bu. Nabi bilang, Nabi bersabda,
Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan berikan dia pemahaman di dalam agamanya Allah. Artinya, saat ini, detik ini, kita yang duduk dalam majlis ini adalah kehendak Allah. Habib tanya, Pak, Bu, apakah kita duduk di sini kebetulan? Kebetulan nggak? Nah, ada kebetulan nggak dalam syariat Islam? Nggak ada yang namanya kebetulan. Yang ada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah. Itu nggak ada yang namanya kebetulan. Duduknya kita dalam majlis ini pun adalah apa yang diinginkan oleh Allah. Tapi ingat, jika Allah menginginkan kepada hambanya memahami agamanya Allah, berarti Allah inginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada detik ini kita yang hadir dalam majlis ini termasuk orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Walaupun berjuta-juta makhluk Allah yang ada di muka bumi ini belum tentu bisa kesempatan untuk bisa duduk majlis seperti ini. Di Marga Bakti saja, blok apa? Jaya Bakti saja, di Jaya Bakti ini blok apa? D. Blok D. Ada berapa kakak? Nah? Nggak tahu. Banyak nggak? Banyak. Di Jaya Bakti ini banyak. Baru blok D-nya, belum A, B, C, O, dan yang lain-lain. Tapi yang diberikan kesempatan oleh Allah, jenengan. Hanya sebagian saja. Sebagian kecil atau sebagian besar? Kecil. Sebagian kecil. Nunjukkan Pak, Bu, orang yang nanti masuk surga itu sebagian kecil saja umat Nabi itu. Bukan sebagian besar. Daripada umat Nabi yang masuk surga itu sebagian kecil. Sisanya masuk neraka. Dicuci dulu. Lihat. Allahumma ja'alna minhum. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang bagian kecil yang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Amin. Ya rabbal alamin. Bulan Ramadan sebentar lagi adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan dengan penuh kebaikan. Bulan penuh rahmat. Bulan penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan Allah khususkan untuk kita umatnya Rasulullah SAW. Bulan Ramadan adalah bulan umatnya Rasulullah, sehingga Rasulullah katakan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahr ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku kata Rasulullah, Ramadan adalah bulan umatku kata Rasulullah. Jadi memang Allah spesialkan khusus di bulan Ramadan ini untuk umatnya Rasulullah SAW. Khusus. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "A'taitu ummati khamsatun la lam yu'ta min qabli ahad." Rasulullah katakan, aku diberikan untuk umatku 5 perkara kata Rasulullah yang tidak diberikan atas umat-umat Nabi yang lain. Artinya khususnya di umatnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, idza kana awal lailatin min Ramadan yamdullahu alaihim birrahmah wa man nadara Allahu ilaihi birrahmah la yu'adzibu ba'du abadan kata Rasulullah. Jika datang malam Ramadan, Allah akan memandang umatku ini dengan pandangan rahmatnya Allah. Jika mereka yang mendapatkan pandangan rahmatnya Allah, maka Allah tidak akan pernah memberikan azab sama sekali, la fi dunya wala fil akhirat. Tidak di dunia dan di akhirat tidak akan diberikan azab oleh Allah. Masya Allah. Kita orang nih malam Rabu atau malam Selasa itu tanggal 1 Ramadan. Itu malam itu pertama itu Allah akan memandang umatnya dengan rahmat. Yang mendapatkan pandangan rahmatnya Allah tidak akan pernah diadab oleh Allah sama sekali. Khususnya bagi umatnya Nabi. Yang kedua, kata Rasulullah, ya'murul malaika istighfar lahum.
Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk memintakan ampunan untuk umatnya Rasulullah SAW. Allah perintahkan ketika masuk Ramadan. Pak, Bu, bayangkan. Jenengan nih, misalnya ada orang seperti ini, doakan Habib. Ya Allah, ampunilah dosa Habib. Ya Allah, ampunilah dosa Habib Ahmad. Berdoa istighfar, minta ampunan kepada Allah untuk Habib. Senang nggak Habib? Senang. Bukan main, ada orang yang memintakan ampunan untuk kita. Bukan main senangnya. Ini bukan makhluk lagi, bukan manusia lagi yang mintakan, tapi apa? Malaikat yang memintakan ampunan untuk kita. Khusus bulan Ramadan. Lalu yang ketiga apa? Khuluqus fami sa'im atibu indallah min rahim masyik, kata Rasulullah. Bau mulut orang yang puasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada bau misik, bau minyak kasturi. Tapi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jangan nanti mentang-mentang baunya wangi, bukan orang. Ya, di sisi Allah. Lalu yang ketiga, yang keempat, apa? Allah perintahkan surga untuk berhias. Lalu Allah katakan, tuba li ibadil mu'minin hum awliya, kata Allah. Sungguh beruntung hamba-hambaku orang-orang yang beriman. Mereka itu adalah wali-waliku untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kalau sudah akhir Ramadan yang kelima, Allah akan ampuni seluruh dosa umatnya Rasulullah SAW. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu yang dapat ampunan itu mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, enggak. Rasulullah memberikan ibarat, bukankah orang yang bekerja dia akan mendapatkan hasilnya, upahnya? Begitu juga umatku, Rasulullah kata umatku kata Rasulullah SAW. Mereka yang beribadah puasa di bulan Ramadan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Pak, Bu, kita harus mendapatkan ampunan itu. Kenapa? Karena Rasulullah juga bilang, wahai kata Rasulullah, sungguh celaka. Dakhala Ramadan wa tamma Ramadan falam yughfarlah. Kata Rasulullah apa? Sungguh celaka kata Rasulullah. Masuk Ramadan, selesai Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Celaka orang-orang yang seperti itu. Artinya, memang ada orang-orang dari umat Nabi ini tidak mendapatkan ampunan. Walaupun masuk di Ramadan, yang harusnya mereka dapat ampunan, tapi mereka tidak dapatkan ampunan. Kenapa? Karena perilaku mereka, karena perbuatan mereka, yang menyebabkan tercegahnya mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tercegahnya amal ibadah puasa mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dikenal dengan apa? Muhbitat, kata ulama, amal yang sia-sia. Harusnya orang puasa itu dapat ampunan rahmat, tapi mereka tidak dapat ampunan rahmat. Makanya Pak, Bu, Nabi pernah bilang, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannu ana sana kullah Ramadan." Kalau seandainya umatku ini tahu ada apa di bulan Ramadan. Kalau tahu saja ada apa di bulan Ramadan, maka niscaya umatku ini akan berharap sepanjang tahun adalah Ramadan. Kenapa? Karena amal ibadahnya luar biasa. Kebaikan terkumpul, hasanah mustami'ah kata Rasulullah. Wa doa mustajab di malam-malam Ramadan. Malaikat mintakan ampunan kepada mereka. Wa amal mudha'afah, amal ibadah berlipat-lipat ganda pahalanya. Kalau kita lakukan di bulan Sya'ban ini baca tasbih, dapat pahala sunnah. Tapi kalau seandainya di bulan Ramadan baca tasbih, dapat ganjaran pahala wajib. Setiap sunnah yang kita lakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan, dapat ganjaran pahala sunnah. Tapi jika masuk di bulan wajib, di bulan Ramadan, melakukan amalan sunnah, pahalanya wajib. Melakukan amalan wajib, Allah lipat gandakan sampai 700 lipatan ganda pahalanya. Jenengan tidur sekarang, nggak dapat apa-apa. Ramadan, jenengan tidur, dianggap ibadah. Sekarang jenengan diam, nggak dianggap apa-apa.
Masuk Ramadan diamnya jenengan diam nih. Dianggap apa? Tasbih, berzikir kepada Allah. Ganjarannya. Kan luar biasa. Keutamaan yang luar biasa Allah berikan ketika di bulan Ramadan. Makanya jaga diri kita, jangan sampai kita tidak termasuk orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan tersebut, tidak mendapatkan keuntungan tersebut, tidak mendapatkan ampunan rahmatnya Allah ketika masuk Ramadan. Jaga diri kita. Makanya yang namanya puasa bukan menjaga lapar dan minum saja, bukan menjaga lapar dan haus saja, bukan menjaga makanan minuman saja, bukan. Yang namanya puasa menjaga dari segala suatu perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Artinya apa? Menjaga diri kita dari segala hal yang menyebabkan murkanya Allah. Apa saja kata Rasulullah? Makanya Rasulullah katakan, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyami ila juwal atas." Berapa banyak kata Rasulullah orang puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja kata Rasulullah. Tidak dapat ganjaran pahala, tidak dapat apa-apa dia orang. Hanya lapar dan haus saja kata Rasulullah. Siapa mereka? Rasulullah katakan khamsun yuftirna sha'im, 5 perkara orang yang membatalkan pahala puasa kata Rasulullah. Siapa saja yang membatalkan pahala puasa? Yang pertama al-kizib, orang yang berbohong. Orang yang berbohong ketika puasa itu batal pahala puasanya walaupun taubat. Jadi ingat-ingat tuh, ketika puasa jangan pernah berbohong. Kalau kita bohong walaupun taubat, batal pahala puasanya. Kita bohong. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nggak, tadi saya bohong. Ini katakan lupa saya. Ini katakan. 0 langsung pahalanya. Hati-hati tuh. Habib sering sampaikan bohong itu adalah suatu hal yang dilaknat oleh Allah. Bukan perkara sepele bohong. Jangan anggap perkara sepele. Enggak, dilaknat oleh Allah. Allah katakan dalam firman-Nya, "Laknatullah 'alal kadhibin." Allah melaknat orang yang suka bohong. Dilaknat oleh Allah. Kalau sudah dapat ladanan Allah, apa yang mau dihadapi di hadapan Allah? Jadi hati-hati, jangan pernah bohong. Habib di majlis, anak-anak majlis di Palembang, Habib paling benci 2 orang. Paling benci nih Habib 2 orang. Orang yang suka bohong sama orang meninggalkan sholat. 2 orang ini paling benci Habib. Tak bisa dia dekat sama Habib. Mau duduk majlis, silakan duduk majlis. Tapi mau dekat, nggak bisa mereka. Nggak akan bisa. Habib pasti menjauh dari mereka orang. Kenapa? Pak, Bu, ini orang yang meninggalkan sholat nih. Kalau kita sholat nih. Nggak pernah ninggalin sholat. Teman kita nggak pernah sholat. Nanti di akhirat kira-kira selamat nggak kita? Selamat nggak? Enggak. Jangan harap kita selamat. Ini yang ninggalin sholat ini akan nuntut sama kita nanti yang berkiamat. Masya Allah. Jadi nggak mau Habib berteman dengan orang yang meninggalkan sholat. Ama bohong. Habib paling benci sama orang. Kenapa? Karena orang yang bohong itu adalah orang yang paling bodoh kata ulama. Kata ulama, "Ba'dal wara man asfatul maula wa arul abid." Alangkah bodohnya manusia. Dia mencari murka Allah dengan mengharapkan ridho makhluk. Orang bohong itu kan mengharapkan ridho makhluk. Kita bohong sama suami, sama istri, sama anak, sama orang tua, sama teman, sama siapapun. Kan berharap orang itu nggak marah sama kita. Berharap orang itu senang sama kita. Tapi di sisi lain kita mencari murka Allah. Alangkah bodohnya manusia mencari murka Allah dengan mengharapkan ridhonya makhluk. Bohong itu adalah salah satu perbuatan maksiat yang paling sulit taubat. Makanya ulama mengatakan apa? Ra'ina saibul fawais roja, ra'ina saibul hamr agla, ra'ina saibul isal agla, walam arana kadaban syarah swadiqan. Beliau katakan apa para ulama? Kami pernah melihat
Orang yang suka mabuk, tobat. Orang yang suka mencuri, tobat. Orang yang suka maksiat, tobat. Pernah kami lihat semua. Walam ra'ayna kadzaban sadiqan. Tapi kami tidak pernah melihat orang yang suka bohong jadi jujur. Tidak pernah kami lihat. Bu, Pak, hati-hati bohong. Bohong itu nggak dibenarkan. Bohong sama anak-anak kecil saja nggak boleh. Kata Rasulullah, Pak, idza qala li sabihat hatta man lam yu'ti fa iya kizba, kata Rasulullah. Jika berkata kepada anak-anak kecil, sini saya kasih ini, sini. Lalu dia datang kepada kita lalu kita tidak berikan sesuatu tersebut, bohong. Dilaknat oleh Allah. Sama kucing aja. Mau buka puasa, ada kucing ganggu makan kita. Kita usir. Usirnya gimana? Bos, keluar pintu ditutup, nggak dikasih apa-apa. Bohong, haram, dilaknat oleh Allah. Hati-hati itu. Dilaknat oleh Allah. Bohong adalah salah satu maksiat yang paling sulit untuk taubat. Kenapa? Alisan mayu'tadabi, kata ulama. Lidah ini dengan apa yang dibiasakan. Makanya kalau orang biasanya ngomong kasar, dia akan kasar terus. Kalau dia ngomongnya lembut, nggak bisa kasar ternyata. Kalau ngomongnya teriak-teriak, ya teriak terus. Kalau ngomongnya lembut, ya dia akan lembut terus, nggak bisa teriak-teriak. Lihat aja. Orang nggak bisa nyanyi, mau nyanyi, bagus nggak suaranya? Enggak. Kenapa? Alisan mayu'tadabi, lidahnya apa yang dibiasakan. Kalau biasa nyanyi dia suaranya akan bagus. Biasa zikir, dia akan berzikir. Biasa ngomong kotor, dia akan ngomong kotor terus. Biasa bohong, dia akan bohong terus. Jadi ingat tuh, bohong bukan perkara sepele. Allah laknat orang yang suka bohong. Marahin, bohong sama anak-anak, jangan. Ibu-ibu misalnya anak-anaknya pengen mainan tuh. Apalagi lagi majelis pengajian, kan banyak yang jual mainan. Oh, nangis-nangis anaknya. Sama ibu-ibu, iya nanti beliin. Iya nanti beliin. Biar anaknya diam, nanti kita beli situ, nggak dibeliin, bohong. Anaknya terbiasa dengan didikan bohong, nanti kalau besar jadi pembohong. Kalau sudah jadi pembohong, siapa yang salah? Orang tuanya. Tapi jalain marahin anak, jangan bohong. Si anak belajar bohongnya dari orang tua. Jadi yang ingat tuh, bagi yang mendidik anak-anak jangan bohong. Kalau kita mau mengatakan tidak membelikan, bilang nggak beli. Kasih nasihat, kasih tahu kenapa kita nggak belikan. Itu mainan nggak pantas. Belum saatnya kamu udah punya itu. Kan? Papa belum ada uang. Nanti kalau ada uang. Kalau nanti berarti belikan. Dikatakan. Jujur saja. Jangan dibohongi anak. Ketika kita melarang anak, kasih alasan kenapa kita larang. Ketika kita memerintahkan anak, kasih tahu kenapa kita perintahkan anak. Biar dia terbiasa dengan kejujuran. Biar dia terbiasa dengan apa perintah tersebut. Tahu dengan perintah atau larangan tersebut. Biar dia terbiasa. Bohong. Tuh termasuk salah satu perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang kedua adalah al-ghibah. Gunjingin orang. Ngerasain orang, gosipin orang. Yang biasanya yang seneng gosip itu siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak yang gosip. Berarti kata Ustaz Musinin apa? Lambe wedok. Hati-hati tuh, Pak. Biasanya itu yang suka ngegosip itu ibu-ibu. Yang suka ghibah, ngunjingin orang, ngerasain orang itu ibu-ibu. Kalau ada bapak-bapak yang suka begitu, berarti itu perlu diperiksa. Laki-laki atau perempuan dia.
Kayaknya perempuan, makanya Ustaz ini bilang lambe wedok. Lambe wedok. Lambe itu bibir ya, wedok perempuan. Ya, nyinyir. Nyinyir. Pak, Bu, hati-hati tuh, ghibah ngomongin orang, bedingin orang, Bu. Itu haram. Lebih jelek kata Rasulullah, iyakumul ghibah fa inna asyaddu minaz zina. Hati-hati kalian dengan ghibah, merasain orang, karena itu lebih buruk daripada orang yang berzina. Kenapa? Orang yang berzina jika tobatnya diterima oleh Allah. Yang ghibah, ngerasain orang, dia tobatnya nggak diterima oleh Allah. Cara tobatnya gimana? Kita harus ngomong, lapor sama yang dirasain. Pak, Bu, saya minta maaf ya, saya ngerasain jenengan seperti ini. A, B, C, sampai ceritain. Kalau dia ridho, baru kita minta ampun sama Allah. Pak, Bu, pertanyaannya, sanggup nggak kita ngomong gitu? Sanggup nggak? Enggak. Kenapa? Berantem gitu. Berantem nggak? Nggak sanggup. Oh, ibu-ibu bilang, Habib saya nggak suka ngerasain orang. Saya ini cuma hanya pendengar setia saja. Si Fulan yang suka Habib, saya dengar saja Habib. Sama ianya, yang ngomong sama yang dengar tak sama. Oh Habib, saya nggak suka Habib, nggak suka ngerasain orang, nggak suka dengar juga nggak suka Habib. Saya nggak seneng dengar ngerasain orang itu nggak senang. Paling saya sukanya nonton di rumah Habib. Saya nggak seneng ngumpul sama ibu-ibu, ngumpul aja di rumah. Paling suka nonton TV. Yang ditonton apa? Ya paling acara gosip, cilet, insek, selebriti, acara gosip semua haram. Sama itu, ya haram. Gimana minta maafnya? Sama artis minta maaf sana. Kalau artisnya masuk surga, enak. Kalau artisnya masuk neraka, jangan harap dengan bisa masuk surga. Dia pasti akan nuntut. Nuntut apa? Pahala kita diambil. Kalau pahalanya banyak. Kalau pahalanya nggak ada lagi, sudah kebagi-bagi semua, dosanya mereka, kita yang diterima, yang nanggung. Paham dengan? Bu, ngerasain orang itu nggak harus orangnya, atau apapun yang disebabkan kepada orang itu ngerasain orang. Misalnya contoh, ibu itu cantik-cantik jilbabnya tapi bolong, itu ngerasain orang. Rumahnya bagus tapi gentengnya nggak pernah dicuci, itu ngerasain orang. Haram itu. Ibu itu cantik-cantik tapi apa? Tasnya jelek. Itu ngerasain orang. Hati-hati, hati-hati. Pak, Bu, kalau ada orang yang ngerasain orang lain di depan kita, langsung kita tegur, jangan diem. Jangan, ya apalagi kompor itu namanya. Harus kita cegah. Bilangin, kamu kalau mau ngerasain orang, kamu jangan ngerasain orang. Kamu harus ngerasain diri kamu sendiri. Ayo sini saya dengerin. Kamu ceritain ya. Yang jelek-jelek tentang diri kamu. Saya dengar. Siap saya dengar. Sanggup nggak? Sanggup nggak orang menceritakan kejelekan sendiri? Enggak. Kalau nggak sanggup menceritain kejelekan sendiri, ngapain ceritain kejelekan orang lain? Dosanya besar. Sulit untuk tobat. Kita dosa banyak, urusan sama Allah saja sulit, kita orang nambah-nambahin dosain orang lain. Tuh, Bu, ingat ya, biasanya dimanapun pengumpulan, kumpul pengajian gosip. Pengajian, masih aja ngosipin orang lain. Duduk kumpul yasinan, masih. Masya Allah. Takziah. Nggak lewat. Bu, ingat ya, Pak, jenengan punya istri kalau suka nonton gosip, jenengan marahi. Jika masih nih
Sudah dinasihatin masih nonton gosip-gosip yang seperti itu. Acara-acara yang diharamkan oleh Allah. Haram itu. Masih saja dinasihatin masih. Jenengan kata Allah yarhamu Taufik Asmuri. Jenengan bawa piring, cari piring yang retak. Piring retak tuh yang nggak dipakai lagi. Tuh. Pas istri jenengan lagi nonton acara yang seperti itu. Piring yang retak tuh yang nggak dipakai lagi tuh jenengan banting. Dekat istri, pasti kaget itu, kaget nggak? Kaget. Pas dia kaget bilangin, sekali lagi kamu nonton acara gosip itu, bukan piring yang saya pecahkan, TV yang saya pecahkan. Anggap apa? Nggak sanggup. Iya, suami soleha. Nah. Wah, jenengan itu kata Allah yarham Ustaz Taufik, kalau bisa menyelamatkan anak istri dari api neraka, jangankan piring satu, solusin saya pecahkan untuk bisa menyelamatkan anak istri dari api neraka. Jenengan harus berani, jangan jadi suami soleha, masih marahin, haram. Kamu pikir kalau kamu nonton TV itu kamu yang dosa, lalu dosanya kamu itu sendirian, ya enak. Tapi kalau kamu masuk neraka, orang yang pertama kali kamu tuntut nanti yaumul qiyamah, saya suamimu. Pak, istri kita itu yang pertama kali orang yang akan menuntut kita yaumul qiyamah, hari kiamat, itu istri sama anak. Belum orang lain, istri dan anak dulu yang akan nuntut. Baru orang lain. Makanya istri jenengan tuh di dunia nyusahin, apalagi nanti di akhirat. Ingat itu. Makanya Bu, jenengan jangan nyusahin. Jika jenengan bermaksiat kepada Allah, yang bakal nanti dituntut oleh Allah bukan jenengan sendirian. Ada 4 laki-laki yang akan dituntut oleh Allah nanti yaumul qiyamah. Siapa? Yang pertama suami jenengan. Yang kedua orang tua jenengan, bapak jenengan. Yang ketiga saudara jenengan. Yang keempat putra jenengan. 4 laki-laki ini akan dituntut oleh Allah nanti di hadapan Allah. Gara-gara siapa? Ya jenengan yang bermaksiat. Makanya Pak, kita orang ini sendirian nih, kita dituntut atas 4 perempuan nanti yaumul qiyamah. 4 perempuan ini nuntut kepada kita di hadapan Allah nantinya. Kita yang bertanggung jawab terhadap 4 perempuan. Siapa 4 perempuan itu? Yang pertama adalah putri kita. Kedua, istri kita. Ketiga, saudara kita, saudari kita. Yang keempat, ibu kita. Makanya jenengan tuh Habib kan sudah ada istrinya, ada suaminya sendiri itu saudari saya. Walaupun dia sudah nikah, tetap itu tanggung jawab kita. Bapaknya ngomong, Habib kan saya lepas tangan sudah nikahin anak saya sama suaminya. Suaminya yang bertanggung jawab. Itu suami tanggung jawabnya di dalam masalah nafkah. Lepas orang tua memberikan nafkah. Tapi di dalam masalah tanggung jawab untuk mendidik putrinya menjadi istri solehah, itu tuntutan kita sampai kapan? Sampai dia yang mati atau kita yang mati. Bukan berarti sudah nikah lepas tanggung jawab kita orang. Nggak mau tahu, nggak mau peduli. Enggak. Begitu juga saudari kita. Bukan berarti dia sudah menikah lepas tanggung jawab. Enggak. Kita bertanggung jawab terus perhatiin saudari kita. Baik dia adalah mbak yu kita atau adik kita. Perhatiin saudari kita. Bagaimana kehidupannya. Bagaimana perilaku dia terhadap suaminya. Kalau dia kurang ajar, nasihatin, kamu jangan kurang ajar. Keponakan-keponakan kita jaga. Itu anak-anak kita juga. Kita nggak bisa nutup mata dengan keponakan-keponakan kita. Perhatiin sholatnya. Bukan berarti dia nggak sholat kita selamat, enggak. Justru mereka itu ada tanggung jawab kita. Susah nggak kita laki-laki? Susah. Kapan susah? Nanti di akhirat. Di dunia dia akan senang. Oh suami, enak Habib, laki-laki bisa nikah 4. Kalau perempuan nggak bisa, 1 saja. Di dunia enaknya, tapi di akhirat tuntutan Allah itu lebih berat.
Coba paham jenengan? Artinya perempuan itu nyusahin memang nantinya. Iya, yang pikir jenengan enak perempuan, nanti nyusahin. Bu, tuh jenengan suka ngaca tuh mikir tuh. Jenengan kalau ngaca, lihat saya ini bakal nyusahin mereka orang nanti yaumul kiamat. Jadi jangan nyusahin nantinya. Jangan nyusahin perempuan orang tua kita nantinya. Hati-hati. Jangan kalau mau bermaksiat kepada Allah, ingat ada orang-orang yang bakal dibebani oleh jenengan nanti. Jadi jenengan jaga diri jenengan bukan untuk pribadi sendiri, tapi juga untuk yang lain. Ghibah membatalkan pahala puasa. Yang ketiga adalah namimah, mengadu domba. Mengadu domba itu contohnya seperti ini. Ada orang ngomong sama Habib, si fulan ngomongin Habib, jelek-jelekin Habib. Nah orang yang lapor ini namanya posisinya namam, tukang adu domba. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah an-namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang adu domba. Oh Habib, saya nggak bohong, saya jujur. Justru apa yang disampaikan jenengan jujur itu namimah. Kalau nggak jujur apa yang disampaikan itu namanya fitnah. Oh Habib, saya kan murid Habib. Kalau jenengan murid Habib, marahin saja yang gibahin Habib. Nggak usah ngelapor. Hati-hati yang suka seperti itu namam namanya. Jadi ingetin Pak, jika ada orang melapor kepada kita bahwasanya kita diejek-ejek oleh orang lain, posisi yang lapor ini adalah namam, tukang adu domba. Nasihatin. Dan jangan dipercaya orang yang seperti itu. Ingat, hati-hati dengan juga termasuk menghilangkan ganjaran pahala puasa. Lalu yang keempat, nadhur bisyahwah, memandang sesuatu yang diharamkan, memandang sesuatu dengan syahwat. Apa? Memandang sesuatu yang diharamkan atau memandang sesuatu yang dihalalkan dengan syahwat. Dua-duanya haram. Contoh, memandang sesuatu yang diharamkan. Berapa banyak perempuan-perempuan kita nggak menutup auratnya? Dianggap remeh, pakai jilbab. Dia pikir jilbab itu hanya dipakai buat pengajian saja. Hanya atribut untuk pengajian. Bukan. Jilbab adalah menutup aurat. Jenengan buka aurat dilaknat oleh Allah. Apa kata Rasulullah? La'anallah nadhir wa mandud ilaih. Allah melaknat orang yang melihat aurat dan orang yang mempertontonkan aurat, dilaknat oleh Allah. Bu, hati-hati. Jenengan itu mau kemana-mana, mau keluar rumah pakai jilbab. Mau ke kebun pakai jilbab. Pakai baju yang rapi. Sering Habib liatin perempuan-perempuan kalau ke kebun pakai jilbab, tapi pakai tangan pendek, celana pendek. Haram. Ingat tuh, mau ke kebun, mau jemuran di depan rumah pakai jilbab. Ini sudah nggak pakai jilbab, pakai sarung gantung lagi, tanduk saja, jemuran depan rumah. Ya Allah. Ada Bu yang seperti itu? Nggak ada. Desa lain itu. Di sini nggak ada. Haram, dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Pakai rapi-rapi jenengan. Mau nyapu, buang sampah di depan rumah, pakai yang rapi, tutup aurat, dilaknat oleh Allah. Jenengan itu satu langkah membuka aurat di keluar rumah, itu suaminya, bapaknya, saudaranya, putranya, itu satu langkah menuju nerakanya Allah. Ingat Pak, perhatikan istri kita, jaga istri kita, jangan sampai dia membuka aurat. Jaga istri kita, jaga putri kita, jaga saudari kita, jaga ibu kita. Bilang, Bu, jangan buka aurat. Ibu dosa, sampein, nasihatin putri kita. Nah, kalau kamu keluar rumah membuka aurat, ini bapakmu yang nanti yang akan dihadapkan kepada Allah. Nasihatin istri, wahai istriku, kau adalah tanggung jawabku jika kau bermaksiat kepada Allah, aku yang akan dituntut oleh Allah. Makanya di dalam akad nikah, bukan hanya saja kita menerima ucapan saya terima nikahnya, bukan hanya saya terima nikahnya,
tapi hakikatnya kita menerima dosanya, pahalanya, apa yang dia perbuat terhadap suatu perkara, kita yang akan menerimanya nanti yaumul qiyamah. Nasihati. Kalau butuh nangisin, tangisin. Kenapa? Karena itu perbuatan maksiat kepada Allah. Kita yang melihat perempuan buka aurat, kita artinya melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. 0, batal pahala puasanya. Di sini ada nggak acara ngabuburit? Nggak ada. Sore-sore keluar. Kalau di kota, sore-sore pada keluar bulan puasa. Na'udzubillah itu. Dari pagi nyaga puasa sampai sore, sore mau buka puasa, melihat perempuan-perempuan buka auratnya. 0 pahala puasa. Pak, Bu, hati-hati. Melihat sesuatu yang diharamkan, membatalkan pahala puasa. Bu, ingat, jika jenengan buka aurat, suami jenengan, laki-laki ini semuanya batal puasanya, pahalanya. 0. Kenapa? Karena melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Atau memandang sesuatu yang dihalalkan tapi syahwat. Contohnya apa? HP, TV. Melihat HP, melihat TV, apa hukumnya? Halal. Tapi kalau syahwat, haram. Itu juga menghilangkan pahala puasa. Makanya hukum kalau melihat yang porno mubah. Tapi kalau menimbulkan syahwat jadi haram. Oh, Habib berarti kalau melihat itu mubah ya Habib? Halal. Halal. Dengan syarat tidak syahwat. Oh, berarti kalau saya nggak syahwat, nggak dosa. Nggak dosa, tapi periksa. Sakit berarti. Ada yang salah tuh. Ada yang putus kabelnya. Paham? Hati-hati. Lalu yang kelima, termasuk perkara yang membatalkan pahala puasa. Al-yamin al-kadzibah, sumpah palsu. Sumpah palsu itu termasuk perkara yang membatalkan puasa, pahala puasa. Lalu juga Rasulullah katakan apa? Man lam yada' dzulul wa amul bih falaysa lillahi hajatun yada' ta'ama wa syarabu. Orang yang tidak meninggalkan perkata jelek, perbuatan maksiat kepada Allah, dia tidak meninggalkan, maka tidak ada hajat bagi Allah walaupun dia dalam keadaan puasa, meninggalkan makan dan minumnya. Artinya, jika jenengan puasa tapi jenengan maksiat kepada Allah, tidak dapat ganjaran dan pahala puasa. Artinya jenengan dapat makan lapar dan haus saja nanti. Makanya jaga puasa kita dari segala suatu perkara yang membatalkan pahala puasa. Lalu yang kedua, ada perkara yang membatalkan puasa. Pahalanya juga ikut batal kalau dilakukan tanpa ada uzur. Ini katakan, kalau ada uzur, nggak batal pahalanya. Tetap dapat pahala puasa, walaupun batal puasanya. Apa? Ada 8 perkara yang membatalkan puasa. Ada 8 perkara yang membatalkan puasa. Ingat ini. Yang pertama, yang membatalkan puasa adalah riddah, murtad, keluar agama Islam. Orang yang murtad, keluar agama Islam termasuk perkara yang membatalkan puasa. Hati-hati. Perkara yang murtad itu bisa dengan ucapan dan perbuatan. Etika keyakinan hati. Meyakini, meragukan adanya Allah. Kufur, murtad. Merasa Allah tidak adil. Murtad. Kenapa Allah lakukan seperti ini buat saya? Allah nggak adil. Murtad. Meragukan keadilan Allah. Allah maha adil. Atau ngomong seperti ini kepada orang yang zalim sama kita. Lihat kau. Lihat jenengan zalim sama saya. Allah yang akan zalim sama jenengan. Murtad. Kenapa? Allah nggak pernah zalim sama hambanya. Allah maha adil. Allah maha intigom, maha membalas. Bukan karena kedoliman Allah. Allah tidak pernah zalim. Hati-hati itu. Atau mengkafirkan Muslim, kafir kamu. Yahudi kamu. Nasrani, Kristen kamu. Mengkafirkan seorang Muslim, murtad. Hati-hati, nggak boleh kafirkan. Atau menghina syariat Islam. Ada perempuan bercadar, awas, ninja. Menghina syariat, murtad.
Apalagi sekarang setiap perempuan bicara sedikit di TV-TV, teroris. Apa itu? Murtad. Menghina seperti itu. Karena itu syariat Nabi. Ada orang jenggot, awas teroris. Murtad, menghina syariat. Hati-hati. Batal puasa. Murtad itu tahbitu thawab, menghilangkan seluruh pahala yang sudah dia pernah lakukan. Kalau sampai mati, mu'abad binar, dia selama-lama di nerakanya Allah. Tapi kalau dia balik lagi kepada Islam, nol pahalanya, dosanya saja yang bertumpuk. Dikatakan. Hati-hati. Murtad. Yang kedua, haid, nifas, dan melahirkan. Perempuan yang dalam keadaan haid, nifas, dan melahirkan itu termasuk perkara yang membatalkan puasa. Jika perempuan dalam keadaan puasa kemudian keluar darah haid, batal puasanya. Walaupun sebentar lagi. Dan bahkan nggak boleh niat puasa imsak bagi perempuan yang haid. Habib lagi haid, nggak puasa, tapi niat imsak saja. Niat tidak makan dan minum. Oh, nggak boleh, haram. Tapi kalau niatnya diet, boleh, nggak apa-apa. Kalau niat imsak itu niat ibadah. Perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas, nggak boleh dia puasa. Nanti wajib qadha. Kalau puasa wajib qadha, kalau sholat nggak wajib qadha. Yang ketiga adalah gila. Seorang yang gila itu termasuk perkara yang membatalkan puasa. Yang keempat, pingsan ataupun ayan, termasuk juga perkara yang membatalkan sholat. Pingsan dan ayan termasuk juga perkara yang membatalkan sholat. Pingsan ataupun ayan, tapi dengan syarat. Ada dua. Pingsannya itu disengaja makan obat. Yang kedua, menyeluruh siang hari. Sebelum fajar dia makan obat, sebelum subuh dia makan obat, pingsan sampai dengan maghrib. Setelah maghrib baru sadar. Angin. Memang sekarang lagi musim badai angin. Termasuk Sumatera Selatan. Ya, kan? Seluruh Indonesia rata-rata. Itu foto-foto habaib itu. Itu Masya Allah, masang foto habaib di rumah tuh Pak Bu. Terus mereka hadir. Ruhnya mereka itu hadir. Dikatakan. Dan salah satu manfaatnya adalah bisa mengenalkan anak kita kepada orang-orang soleh. Ini siapa. Itu guru-guru Habib semua. Habib Hasan, Habib Saleh, Habib Abdullah. Itu guru-guru Habib ketika di Hadramaut. Itu wali-wali Allah semua. Mereka orang-orang soleh. Jangan tuh pasang foto-foto habaib di rumah. Pasang foto-foto habaib wali-wali Allah, pasang. Karena ruhnya mereka itu hadir di rumah kita orang. Masya Allah. Manfaatnya besar. Ya sekarang nggak kelihatan. Nanti kalau sudah dimatikan oleh Allah baru kelihatan kita orang. Mudah-mudahan dengan berkah kita kenal, kita sering kirim Fatihah kepada mereka orang. Nanti yaumul qiyamah mereka itu yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti. Yang ketiga, yang keempat, yang termasuk perkara yang membatalkan puasa adalah pingsan ataupun ayan, tapi menyeluruh. Lalu yang kelima, jima. Termasuk perkara yang membatalkan puasa adalah jima, melakukan hubungan suami istri. Orang yang melakukan hubungan suami istri itu termasuk perkara yang membatalkan puasa. Ayo Pak, masuk hujan. Ayo masuk aja hujan. Ibu-ibu boleh masuk. Hujan tuh. Helm apa yang di luar tuh? Terus termasuk perkara yang batalkan puasa adalah jima, lakukan hubungan suami istri. Hubungan suami istri batal dan wajib kalau dia batalkan puasa Ramadan dengan melakukan hubungan suami istri diwajibkan 5 perkara. Yang pertama dia dapat dosa besar.
Yang kedua, dia wajib imsak. Ingat ini, orang yang membatalkan puasa sengaja di bulan Ramadan tanpa ada udzur, maka dia wajib imsak. Nggak boleh kalau batal itu boleh makan, nggak, haram. Walaupun dia sudah batal. Atau misalnya kita lupa niat malam hari. Lupa niat malam hari. Besoknya boleh makan nggak? Kan batal puasanya. Boleh makan nggak? Nggak boleh. Haram makan minum. Wajib imsak. Walaupun wajib qadha nanti puasanya. Nah, wajib imsak. Kemudian wujub ta'dzir, wajib dihukum oleh pemerintah yang hukum. Yang keempat wajib qadha. Yang kelima wajib membayar kafarat uzma, kafarat yang besar. Apa kafarat yang besar itu? Yang pertama, memerdekakan hamba sahaya. Dikatakan memerdekakan hamba saya. Kalau sekarang tidak ada lagi. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Artinya kalau 2 bulan batal, apapun sebabnya, karena sakit atau apapun, wajib ulang lagi. Lalu yang ketiga, kalau sudah tidak mampu puasa, dia hanya diwajibkan untuk memerdekakan hamba sahaya. Dia wajib memberikan makanan 60 orang miskin, setiap orang miskin 1 mud. Kalau tidak mampu puasa lagi sudah. Dan itu hanya diwajibkan bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib bayar kafarat. Ingat tuh, hati-hati. Hanya diwajibkan laki-laki. Jadi jika laki-laki membatalkan puasanya dengan jima di siang hari Ramadan, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, perempuan nggak ada kewajiban itu. Hanya diwajibkan bagi laki-laki. Lalu yang keenam, perkara yang membatalkan puasa, masuknya ain ke lubang-lubang yang terbuka. Masuknya benda ain ke lubang yang terbuka. Lubang terbuka itu ada 5 bagi laki-laki, ditambah 2 bagi perempuan, jadi 7 bagi perempuan. Apa? Yang pertama, mulut. Masuknya benda ke mulut, ke tenggorokan, batal. Kalau ke mulut saja nggak batal. Kalau ke tenggorokan, ke telan, baru batal. Makanya ibu-ibu kalau masak, dicicipin masakannya, batal nggak puasanya? Hah? Enggak. Tapi dilepehin, jangan ditelan. Yang namanya nyicipin sedikit saja, bukan semangkok. Lepehin. Bapak-bapaknya boleh nggak nyicipin makanannya? Boleh nggak? Makruh, nggak boleh. Kecuali bapaknya yang masak. Yang boleh masak saja yang boleh nyicipin. Yang nggak masak nggak boleh nyicipin. Makruh kalau nyicipin. Tapi dilepehin. Tuh mulut masuknya benda ke dalam tenggorokan, batal. Yang kedua hidung. Masuk ke dalam rongga paling dalam, baru batal. Kalau ngupil saja batal nggak? Nggak. Yang ketiga, masuk ke kuping, pakai kantong bat itu, kili-kili kuping itu, batal. Yang keempat, kemaluan depan. Yang kelima, kemaluan belakang. Kentut di air, berendam di air kentut, batal nggak? Kenapa batal? Karena ketika kentut ada yang masuk, dikatakan. Ketika ada yang keluar, ada yang masuk, itu yang menyebabkan batal. Makanya BAB di siang hari Ramadan, ingat-ingat hati-hati. Kan ketika dubur kita keluar, mendorong kotoran, itu kan masuk lagi. Nah ketika masuk, kalau kotoran ikut, masuk juga ke dalam, batal. Kalau tidak masuk, kotorannya nggak batal. Makanya hati-hati. Lebih baik Bu, Pak, BAB-nya setelannya jangan pagi lagi, malam. Nistel. Kalau di bulan Ramadan bisa nggak? Bisa, insya Allah setel aja. Lalu tambah 2 perempuan, tempat keluarnya ASI dengan tempat keluarnya anak, tempat mahal jima. Jika masuk benda apapun ke dalam lubang tersebut, maka itu semuanya termasuk perkara yang membatalkan puasa. Ingat ya, hati-hati. Lalu hukum suntikan. Hukum suntikan. Suntik
Lihat kata ulama ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, ada yang paling afdal pendapat yang ketiga. Lihat kata ulama. Kalau suntikan itu sifatnya yang disuntikan adalah makanan, batal. Kalau yang disuntikan itu obat, lihat. Kalau obat itu sifatnya disuntikan di rongga, seperti urat nadi, infus, batal. Tapi kalau suntiknya di paha, nggak ada rongganya, pantat, lengan, kan nggak ada rongganya, maka tidak batal. Makanya ibu-ibu kalau suntik KB, kemarin ada yang nanya, Habib suntik KB batal nggak? Nggak. Ini katakan nggak batal. Hukum nelen dahak. Kalau kita nelen dahak itu termasuk perkara yang batalkan puasa. Ingat tuh. Begitu juga sholat. Sholat juga batal. Kalau ditelan dahak. Dahak itu tempat makhluk di atas. Kalau kita di sini, kita telan batal. Kalau di bawah, kita telan nggak apa-apa. Tapi kalau di ini, ulama berbeda pendapat. Kalau bisa dibuang, lebih baik dibuang. Ingat tuh, sholat juga batal. Nelen dahak. Habis sholat satu keluar dahak. Ditelan, batal. Buang kemana? Sebelah kiri. Sunnah tuh kalau ludah, buangnya sebelah kiri. Kalau kosong. Kalau ada orang, sebelah kanan. Kalau ada orang juga, depan buangnya. Itu syaratnya bukan di masjid. Kalau di masjid di mana buangnya? Kantong. Buang di kan? Nggak ada kantong. Kopiah. Ya bu, ibu-ibu buangnya di mana? Di mukena. Buang. Batal nggak sholatnya? Nggak. Dahak najis nggak? Enggak. Dahak nggak najis. Ingat. Hukum nelen air ludah. Nelen air ludah. Hukum nelen air ludah tidak membatalkan puasa, tapi itu syarat. Ada syaratnya. Ada 3 syaratnya. Ingat ini. Yang pertama, murni air ludah. Nggak kecampur dengan jigong, rendang, semur, tempe, tahu, ayam, daging, kopi, teh, nggak kecampur. Murni air ludah. Ingat tuh. Murni air ludah. Yang kedua, tohiron, suci. Kalau gusi keluar darah, otomatis air ludah najis. Harus dibuang, jangan ditelan. Yang ketiga, anyakuna fi ma'dinihi, masih di dalam mulutnya. Masih di dalam mulut. Maksudnya gimana? Tuh bapak-bapak kalau Jumatan tuh kan Pak, suka pas khutbah kan, apalagi datang cepet-cepet nyari senderan, bukan mau dengar khutbah. Terus sambil tidur ngiler. Pas mau sholat kan dibangunkan. Itu iler sudah jatuh sini. Sudah keluar. Sedot lagi. Itu kalau ditelan batal puasanya. Kenapa? Karena sudah diluar. Ingat tuh. Kalau bukan puasa nggak apa-apa ditelan. Lihat kan. Ingat tuh. Lalu hukum nelen ludah orang lain. Pak, Bu, nelen ludah orang lain. Apa hukumnya? Mau nggak? Nggak mau? Jijik nggak? Jijik ya? Hukum nelen ludah orang lain. Jijik. Hukum nelen ludah orang lain haram. Kecuali kalau suami istri ciuman, campur tuh air ludahnya. Ditelan nggak itu? Hah? Ditelan nggak? Jawab jujur, tuh ditelan nggak? Masa dibuang sih? Kan ditelan tuh. Iya nggak? Enggak. Boleh nggak? Nggak apa-apa. Litaladud kata ulama. Untuk kelezatan suami istri boleh. Yang kedua litabaruk untuk keberkahan. Datang sama Habib,
minta jampi. Habis ludah, tik. Diminum, jadi nggak? Jadi nggak? Enggak. Kenapa? Tabarukan. Contoh lagi misalnya teknik kurma yang dicampur dengan air ludah dimasukkan di mulut anak-anak untuk tabarukan, keberkahan. Boleh nggak? Boleh. Hanya itu yang diperbolehkan. Selain itu nggak boleh. Lalu hukum kemasukan air ketika mandi, masuk air untuk ke kuping. Lihat kata ulama, jika mandinya mandi wajib ataupun mandi sunnah perintah syariat, maka kalau mandinya pakai gayung kemasukan air nggak batal puasanya. Tapi kalau mandinya berendam atau mandi biasa kemasukan air batal puasanya. Jadi ingat-ingat tuh jenengan kalau mandi ketika puasa dikatakan tidak batal kalau seandainya mandi wajib dan mandi sunnah. Jika mandi biasa masukkan air batal. Hukum kumur-kumur sama perintahnya, hukumnya. Kalau makmuran bi kumur-kumurnya perintah syariat, maka tidak batal kalau kemasukan air. Kalau seandainya bukan perintah syariat kemasukan air, batal. Kumur-kumur yang perintah itu yang bagaimana? Kumur-kumur wudu. Kan kumur-kumur ketika wudu sunnah 3 kali tuh. Kumur-kumur sunnah 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali, ini kumur 10 kali. Pakai air es lagi kumur-kumurnya. Ketelan, batal puasanya. Ingat Pak, Bu, jangan kumur-kumur pakai air es. Terus hukum, makanya kalau mandi misalnya kita junub malam hari ini junub. Kita junub di malam. Nanti mandinya besok. Tahu-tahu kesiangan. Sadar. Saya puasanya tinggal mandi wajib saja. Kalau kemasukan air nggak apa-apa, nggak batal. Lihat saja. Nggak batal. Tapi sunnahnya kalau kita junub malam hari, mandinya sebelum fajar. Itu sunnahnya. Kalau kita junub, jangan tidur. Makruh. Makruh semua kalau orang junub itu. Makan, minum, makruh. Mau nambah lagi pun makruh. Kecuali apa? Cebok, habis junub nih, misalnya berhubungan badan. Males untuk mandi. Cebok dulu. Cebok, kencing, cebok, wudu. Habis wudu, nggak apa-apa tidur. Makan, minum, nggak apa-apa. Mau nambah lagi pun nggak apa-apa. Ini katanya nggak makruh. Walaupun mandinya nanti. Tapi ingat, malaikat rahmat nggak mau masuk di rumah kalau ada yang junub. Dikatakan malaikat rahmat nggak mau masuk kalau ada orang yang junub. Lalu yang ke-7 perkara yang membatalkan puasa, istikhoah, sengaja muntah. Itu termasuk perkara yang membatalkan puasa. Sengaja muntah itu termasuk perkara yang membatalkan puasa. Hati-hati. Muntah itu najis. Muntah itu najis. Gumoh, anak-anak gumoh. Tahu gumoh? Najis itu. Dikatakan. Jadi hati-hati. Dikatakan. Lalu cara membersihkan muntah, kalau kita muntah, itu harus mubarakah. Dikatakan seperti itu. Kalau muntah sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal. Cara bersihkan seperti itu. Jangan muntah kumur-kumur biasa lalu minum, najis, haram. Habis kalau kumur-kumur gitu, ketelan bagaimana habis? Nggak apa-apa puasanya, nggak batal. Kenapa? Karena perintah syariat untuk membersihkan najis. Lalu yang terakhir perkara yang membatalkan puasa adalah istimna, sengaja mengeluarkan mani, onani ataupun masturbasi. Jika sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal. Misalnya junub, tidur siang hari, mimpi junub, keluar mani, batal nggak puasa? Enggak. Kalau sengaja baru batal. Hukum ciuman dalam keadaan puasa suami istri. Ciuman, kalau menimbulkan syahwat haram. Kalau tidak menimbulkan syahwat tidak haram. Itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. 8 perkara yang membatalkan puasa. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan yang ditanyakan.
Nggak ada. Kalau ada kita tuh ada. Mbak, silakan Mbak. Jadi kalau kita puasa, yang penting puasa itu niat. Yang penting nih niat di malam hari. Ya, pas awal Ramadan itu niat juga taklid kepada Imam Malik. Imam Malik itu katakan bahwasanya kalau niat 1 bulan penuh sah puasanya. Jadi niatnya menanti seperti ini. Niatku puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang diwajibkan oleh Allah kepadaku lillahi ta'ala. Ini seperti itu. Lalu niat lagi, nawaitu shauma ghadin, niatku puasa besok di bulan Ramadan. Jadi 2 kali niat di awal Ramadan. Jadi kata pendapat Imam Malik, kalau lupa niat lagi, sah menurut pendapat Imam Malik, tapi dalam adab kita wajib qadanya. Ini dapat 2 pahala nantinya kita. Nah, kalau seandainya kita sudah niat lalu tidur siangan nggak sahur, nggak apa-apa, sah puasanya. Karena sahur sendiri hukumnya adalah sunnah. Ini katakan. Sahur itu hukumnya adalah sunnah. Ini katakan. Bukan wajib. Ini katakan. Itu saja. Ini katakan tetap sah puasanya. Tapi kalau bisa kita sahur. Ini katakan. Lalu makan pas imsak. Imsak nih kita makan. Sah nggak puasanya? Sah nggak apa-apa. Karena imsak belum menentukan masuk waktu adzan. Tapi biasanya 10 menit sebelum adzan itu. Katakan untuk imsak. Katakan. Hati-hati. Ada yang tanya? Ada lagi yang tanya? Tidak ada? Kita tutup. Ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan nggak paham. Nggak paham. Berhenti jihad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus nih pertanyaannya nih. Penting nih, ibu-ibu, bapak-bapak. Ada hukum fikih hukumnya itu masalahnya namanya turu'ul mani, zawal mani. Datangnya pencegah dan hilangnya pencegah. Ini yang pertama, datangnya pencegah. Perempuan datangnya pencegah untuk sholat. Ini perempuan sholat nih. Kemudian jam 12 lewat 5 menit datangnya haid. Datangnya pencegah berarti, yang mencegah dia untuk sholat. Maka zuhurnya wajib sholat nanti diqadha. Kapan? Ketika dia suci. Paham? Itu datang mencegah. Lalu yang kedua, paham ya datang mencegah ya? Lagi dalam keadaan sholat, tahu-tahu haid. Kalau sudah lewat waktu sholat, maka wajib qadha nantinya. Wajib qadha nantinya. Ini katakan. Jam 12 adzan zuhur. Jam 12 lewat 10 menit datang haid. Ya, dengar. Jam 12 lewat 10 menit datang haid, belum sholat zuhurnya.
Maka nanti kalau sudah suci dia wajib qada zuhurnya. Ini yang pertama. Yang kedua, hilangnya pencegah. Dia dalam keadaan haid, nggak sholat. Ternyata di waktu zuhur dia suci, maka dia wajib qada zuhurnya. Walaupun dia sucinya di waktu asar, dia wajib qada zuhur dan asar. Bukan hanya zuhur saja, bukan hanya asar saja, tapi zuhur dan asar wajib diqada. Walaupun sucinya di waktu asar, walaupun asarnya tinggal sedikit, misalnya jam 6 adzan maghrib, jam 6 kurang 10 menit suci haidnya, maka dia wajib qada sholat zuhur asar. Bukan hanya asar, begitu juga maghrib dan isya bisa dijamak. Sholat yang bisa dijamak wajib diqada dua-duanya, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kalau sucinya di waktu maghrib, berarti qada maghribnya saja. Kalau sucinya di waktu isya, berarti qadanya maghrib dan isya. Kalau misalnya jam 4 adzan subuh, jam 4 kurang 10 menit suci dari haid, sempat nggak sholat maghrib isya-nya di waktu subuh? Sempat nggak? Bu, sempat nggak? Jam 4 adzan subuh, jam 4 kurang 10 menit suci haid. Sempat nggak sholat asar isya-nya di waktu subuh itu? Enggak, mandi belum, otomatis masuk di waktu subuh. Itu yang wajib qada itu adalah maghrib dan isya, wajib diqada. Kenapa? Karena dua sholat itu bisa dijamak. Ingat itu. Ya, kalau suci di waktu isya, berarti yang wajib diqada maghrib dan isya. Jika di waktu suci di waktu asar, berarti yang wajib diqada zuhur dan asar. Kalau sucinya di waktu zuhur, ya hanya zuhur saja diqada. Tidak zakat. Paham? Tidak zakat. Ada lagi tanya? Silakan.